Oke, shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi di channel Pelita Kakiku karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hari ini saya akan membahas satu ayat dalam firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Kidung Agung. Gitu ya. Ayatnya dalam Kidung Agung 2 ayat 14 dikatakan seperti ini, merpatiku di celah-celah batu di persembunyian leleng-leleng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Ya, mungkin kitab Kidung Agung ini adalah salah satu kitab yang mungkin sangat jarang kita bahas, tapi kita tahu bahwa Kidung Agung adalah kitab yang ditulis oleh Salomo. Gitu ya. Dalam firman Tuhan dikatakan Salomo sudah banyak mengubah sekitar 3.000 amsal dan 1.005 nyanyian. Gitu. Jadi Salomo seorang yang diurapi Tuhan dengan hikmat, kebijaksanaan, dan dia mengubah banyak amsal dan nyanyian, gitu ya. Dan salah satunya yang dikumpulkan dalam nyanyian yang sangat istimewa tadi dikumpulkan dalam sebuah kitab yang namanya Kidung Agung. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 32 dikatakan seperti ini. Ia mengubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Jadi Salomo mengubah, membuat, mendeklarasikan, menyatakan 3.000 amsal. Jadi kata-kata bijak, kata-kata apa sih namanya, kalau zaman sekarang dibilang kata-kata mutiara itu ada 3.000 amsal. Gitu. Dan 1.005 nyanyian, tentunya bukan cuma nyanyian yang biasa, tetapi nyanyian yang benar-benar dari ilham Roh Kudus, gitu. Dan nyanyian-nyanyian tadi dikumpulkan tadi saya sudah bilang dalam sebuah kitab, yaitu kitab Kidung Agung. Dan salah satu ayat yang tadi kita baca itu bagaimana waktu itu ada terjadi percakapan antara mempelai pria dengan mempelai wanita. Kalau Anda mengalami sedikit tip yang saya berikan untuk kalau kita membaca kitab Kidung Agung, maka kita harus memandang ini sebagai sebuah kitab di mana terjadi percakapan atau hubungan antara Allah dengan gereja Tuhan, antara Yesus dengan gerejanya, dengan umatnya, di mana Yesus yang menjadi mempelai pria dan gereja yang menjadi mempelai wanita, gitu. Terus satu hal lagi yang kedua, kalau kayak kita membaca kitab Kidung Agung, maka kita harus dengan baik memperhatikan pada ayat-ayat mana yang diucapkan oleh mempelai pria, dalam hal itu adalah Yesus yang mengatakan pada gerejanya, dan pada ayat-ayat mana yang menunjukkan bahwa itu adalah yang diucapkan oleh mempelai wanita. Jadi itu diungkapkan oleh gereja Tuhan terhadap Yesus, terhadap Allah, gitu ya. Jadi itu dua hal penting yang kalau Anda membaca kitab Kidung Agung, ini bukan satu kitab yang porno atau bagaimana, tapi itu adalah hubungan antara Kristus dengan jemaat. Dan penting sekali untuk kita melihat bahwa itu terbagi menjadi percakapan antara mempelai pria dan mempelai wanita. Tentukan Anda harus bisa melihat dengan jelas ayat yang mana yang diucapkan oleh mempelai pria dan ayat yang mana yang diucapkan oleh mempelai wanita. Gitu. Dan tadi ayat yang saya ambil dari Amsal Kidung Agung 2 ayat 14 tadi, itu yang diucapkan oleh mempelai pria kepada mempelai wanitanya, gitu ya. Jadi mempelai pria dalam hal ini adalah Allah sendiri, Yesus sendiri mengungkapkan suatu ungkapan untuk gereja Tuhan, untuk mempelai wanitanya, gitu. Di sini ada 4 statement nanti yang akan saya bahas. Yang pertama adalah merpatiku. Ungkapan yang pertama adalah mempelai pria memanggil gereja Tuhan, mempelai pria memanggil mempelai wanitanya dengan merpatiku, dikatakan seperti itu. Terus yang kedua, dia bersembunyi di batu karang, dia bersembunyi di gunung batu, di celah-celah batu. Terus yang ketiga, permintaan dari si mempelai pria tadi adalah suruh dia memperlihatkan wajahnya. Perlihatkanlah wajahmu, karena di terakhirnya dibilang sebab elok wajahmu. Dan yang keempat adalah diminta perdengarkanlah suaramu, sebab suaramu merdu. Jadi pada video ini saya akan membahas 4 hal dari satu ayat ini. Yang pertama adalah sebutan tentang merpati, bahwa Allah memanggil gereja Tuhan dengan merpatiku. Dan yang kedua, merpati itu berada di celah-celah batu. Dan yang ketiga adalah suruh dia memperlihatkan wajahnya sebab elok wajahnya. Dan yang keempat, suruh dia memperdengarkan suaranya sebab merdu suaranya. Oke. Yang pertama, Allah memanggil gereja Tuhan dengan merpatiku. Kalau Anda pernah perhatikan dalam kitab Kidung Agung, ungkapan yang paling banyak yang digunakan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita itu merpatiku, gitu ya. Sementara kalau mempelai pria terhadap mempelai wanitanya, dia sering memanggil dengan rusa, gitu ya, kakanda seperti rusa, gitu ya. Nah, merpatiku adalah ungkapan yang diungkapkan oleh Allah sendiri kepada gereja Tuhan. Kalau kita bicara soal merpati, biasanya itu secara umum orang dunia tahu kalau merpati itu menjadi satu simbol, misalnya perdamaian. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan itu juga menjadi simbol Roh Kudus, gitu ya. Dan kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan selalu ada korelasi antara satu hewan tertentu dengan sesuatu hal yang menonjol sifat yang dimilikinya. Saya berikan contoh misalnya, kalau itu bicara soal kuda, maka biasanya berkorelasi dengan ketangkasan. Gitu. Jadi kalau kuda itu korelasinya dengan ketangkasan. Kalau misalnya itu berbicara soal keledai, itu berarti berkorelasi dengan kedunguan atau sesuatu yang bodoh.
Itu dianggap seperti keledai gitu ya. Jadi selalu berkorelasi seperti itu. Kalau kita bicara soal ular, itu nanti berhubungan selalu dengan kecerdikan. Dan kalau kita bicara soal merpati, dalam firman Tuhan dikatakan itu berkorelasi dengan ketulusan. Kita lihat ayatnya dalam Matius 10 ayat 16 dikatakan, sebab aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Ya, di sini juga digambarkan serigala itu bicara soal kebuasan, bicara soal sesuatu yang membahayakan. Itu dikorelasikan dengan serigala. Domba di sana berbicara soal sesuatu hal yang lemah, sesuatu hal yang tidak bisa mempertahankan diri. Itu digambarkan seperti domba. Gitu. Dan di sana lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Tadi saya sudah bilang, ular itu jadi simbol untuk setan. Tapi ular juga berkorelasi dengan sesuatu hal yang sifatnya kecerdikan. Seperti tadi, kuda berhubungan dengan ketangkasan. Dan lanjutannya, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi, mempelai pria memanggil pada mempelai wanitanya adalah merpatiku. Itu berkorelasi dengan sesuatu hal yang tulus. Sesuatu hal yang tanpa ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau dalam King James itu ditulis dengan harmless. Jadi sesuatu yang tidak membahayakan siapapun. Sesuatu yang begitulah apa adanya. Gitu ya, sesuatu yang tidak menyembunyikan apapun juga. Itu menjadi satu gambaran bahwa seperti itulah merpati. Dia sesuatu hal yang tulus, tidak ada kepalsuan di sana. Itu yang diungkapkan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita. Jadi yang pertama adalah merpati. Allah menggambarkan bahwa gereja Tuhan, bahwa pengantin wanitanya itu adalah pengantin wanita yang tulus. Pengantin wanita yang tidak menyembunyikan suatu kepalsuan apapun juga. Dia menjadi pribadi yang apa adanya, dia menjadi pribadi yang tidak membahayakan siapapun juga gitu ya. Dia menjadi pribadi yang dengan murni, dengan hati yang tulus dia melakukan semuanya. Kalau kita lihat dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai 4 dikatakan seperti ini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Lanjutannya adalah orang yang bersih hatinya, dan yang bersih tangannya dan murni hatinya, dan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Itulah gambaran merpati. Itulah gambaran bahwa orang yang bisa menghampiri ke gunung Tuhan itu yang bersih tangannya dan murni hatinya. Dan Allah memanggil gerejanya sebagai merpatiku. Di mata Allah gereja yang sempurna, di mata Allah gereja yang layak, itu adalah gereja yang tulus, gereja yang tidak menyembunyikan sesuatu. Itu adalah umat Tuhan yang menghampiri Tuhan dengan tangan yang bersih dan hati yang murni, kata firman Tuhan. Gitu ya. Itu yang pertama. Allah memanggil gerejanya dengan merpatiku. Oke. Yang kedua dari ayat yang tadi dikatakan dia bersembunyi di celah batu atau di lereng gunung. Tentunya ini bicara soal tempat persembunyian. Bicara soal tempat perlindungan, bicara soal tempat di mana tidak ada sesuatu yang bisa membahayakan merpati tersebut. Dia bersembunyi di lereng gunung atau di celah batu, dikatakan seperti itu. Gitu. Dalam Ulangan 32 ayat 3 sampai 4 dikatakan, sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna dan segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Di sini gunung batu, di sini celah-celah gunung batu, itu bicara soal tempat perlindungan. Dan kata firman Tuhan bahwa Allah kita itu adalah gunung batu perlindungan kita. Gereja Tuhan yang Allah maksudkan, mempelai wanita yang Allah maksudkan, bukan mempelai wanita yang berlindung di atas nama besar suatu organisasi, bukan mempelai wanita yang berlindung di atas suatu kekayaan yang dimilikinya, tetapi mempelai wanita yang berlindung di celah-celah batu, yang berlindung di bawah naungan Tuhan yang Maha Kudus. Dia adalah gunung batu perlindungannya, katanya seperti itu. Dalam Ulangan 33 ayat 27 dikatakan, Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu. Dan di bawah lengannya, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Jadi yang kedua bicara soal lereng-lereng gunung atau celah-celah batu, itu bicara soal tempat perlindungan. Dan gereja Tuhan di mata Allah itu adalah di arah mengharapkan tempat perlindungannya hanya pada Yesus. Tempat perlindungannya hanya pada gunung batu keselamatan, di mana di sana dia akan aman. Di mana di sana dia tidak akan tergoncangkan. Di mana di sana dia tidak akan ada sesuatu pun yang bisa menghancurkan atau membahayakan dia. Ada orang berkata, firman Tuhan katakan, jangan kamu bermegah, orang kaya jangan bermegah karena kekayaannya. Orang miskin, orang yang kuat jangan bermegah karena kekuatannya. Orang yang pandai jangan bermegah karena kepandaiannya. Tapi barang siapa yang mau bermegah, baiklah dia bermegah karena mengenal Tuhan.
Itu segala sesuatu akan digoncangkan, tetapi yang menjadi tempat perlindungan yang kuat adalah kalau kita bersembunyi di celah-celah batu, kita bersembunyi di lereng-lereng gunung, itu adalah tempat perlindungan yang aman. Gitu. Jadi yang pertama gereja Tuhan adalah gambarkan seperti merpati yang tulus, tanpa ada satu kepalsuan di sana, dengan tangan yang bersih dan hati yang murni dikatakan. Dan yang kedua, dia bersembunyi di bawah celah-celah batu, dia bersembunyi di celah-celah gunung batu, dan di sana adalah tempat perlindungan yang aman. Itu adalah Allah sendiri. Gitu. Yang ketiga di sini dikatakan adalah perlihatkanlah wajahmu sebab elok wajahmu. Kalau Anda baca Kidung Agung pasal-pasal pertama, dia sempat bercerita, mempelai wanita bercerita pada putri-putri Yerusalem yang lain, dia bilang, aku hitam, tetapi aku cantik, gitu ya. Jadi hal yang ketiga yang dibilang di sini adalah suruh dia memperlihatkan wajahmu. Kalau kita bicara soal wajah atau memperlihatkan wajah, biasanya itu bicara soal intimasi, bicara soal kedekatan. Gitu. Bicara soal sesuatu yang semakin lama semakin dekat, itu diilustrasikan dengan memperlihatkan wajah. Kalau Anda perhatikan misalnya sekarang dalam dunia biasa, dalam dunia kita sehari-hari, kita mengenal yang namanya instant messenger ya, seperti WhatsApp dan lain sebagainya. Tapi kemudian itu meningkat menjadi yang namanya video call, di mana orang bisa saling memandang wajah. Dan apa yang membuat perbedaan itu adalah akan timbul rasa yang lebih dekat apabila orang saling memandang wajah. Beda dengan coba-coba sekedar mendengar suara atau coba mendengar teks yang membaca teks yang dibacakan. Itu saling memandang wajah itu membuat hubungan akan semakin dekat. Itu. Dan tadi kata firman Tuhan buat merpatiku adalah perlihatkanlah wajahmu. Allah mau semakin satu hubungan yang semakin lama semakin dekat. Dan kebalikan dari itu, dalam firman Tuhan dikatakan kalau mereka menjauh dari Tuhan atau kalau Tuhan mengesampingkan umat Tuhan, maka yang terjadi adalah Allah memalingkan wajahnya. Itu adalah gambar bahwa Allah menjauh dari umat Tuhan. Gitu. Jadi wajah di sini bicara soal intimacy. Wajah di sini bicara soal kedekatan. Kalau kita lihat dalam Ayub 13 ayat 24 dikatakan, mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Jadi pada saat Ayub dicobai dan dia mengalami segala sesuatu yang sangat tidak mengenakan, Ayub berkata kepada Tuhan, mengapa engkau menyembunyikan wajahmu? Gitu. Dan mempelai pria berkata pada mempelai wanita, perlihatkanlah wajahmu, jangan kau sembunyikan, perlihatkanlah wajahmu. Karena Allah mau menjadi semakin dekat, Allah mau menjadi sesuatu yang semakin intim dengan gerejanya. Karena itu perlihatkanlah wajahmu. Karena kalau menyembunyikan wajah berarti itu menjauh daripada dia. Gitu ya. Dalam Lukas 21 ayat 28 dikatakan, apabila semuanya itu mulai terjadi, dia bilang, lanjutannya adalah, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Jadi ini adalah bentuk gambaran bahwa kalau kita memperlihatkan wajah, kita mengangkat muka, itu artinya kita mendekat pada Tuhan. Itu artinya kita mencari Tuhan. Itu artinya kita menghampiri Tuhan. Gitu. Dan tadi dikatakan dalam firman Tuhan, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Pada saat kita mengangkat wajah, pada saat kita mengangkat muka, pada saat itu kita tertuju pada Tuhan, kita memperhatikan Tuhan, dan kita mencari Tuhan. Itu adalah bentuk suatu kedekatan. Gitu. Dan kalau kita lihat dalam Ibrani 4 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu marilah dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia. Gitu. Firman Tuhan katakan, mari dengan penuh keberanian hampiri Allah, angkat wajah kita, perlihatkan wajahmu, kata firman Tuhan tadi di Kidung Agung. Gitu. Supaya kita menerima kasih karunia dan menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi jelas saudaraku, kata Kidung Agung tadi, yang pertama adalah dipanggil merpati. Tidak ada sesuatu hal yang palsu, semuanya ada ketulusan di sana. Gitu. Salah satu perlengkapan senjata Allah adalah dia kalau berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Tidak ada motivasi orang lain dengan apa yang dia lakukan. Tidak berpikir dia ingin mendapatkan jabatan, tidak berpikir dia ingin mendapatkan popularitas, semua dilakukan dengan tulus hati. Itulah kata Tuhan tentang gerejanya. Gerejanya di mata Tuhan adalah seperti merpati yang tulus. Dan yang kedua adalah dia bersembunyi di celah-celah batu. Dia tidak bersembunyi pada kekayaannya, dia tidak bersembunyi pada satu organisasi yang dianggap besar, dia tidak bersembunyi pada sesuatu yang dia percayai sebagai tempat dia berlindung, tapi dia bersembunyi di celah-celah batu, yaitu Allah sendiri. Dan yang ketiga, dia memperlihatkan wajah, karena dalam firman Tuhan dikatakan, perlihatkanlah wajahmu, jangan sembunyikan wajahmu. Allah berbicara soal bagaimana mempelai Tuhan yang semakin lama semakin mencari Tuhan.
Mempelai Tuhan yang semakin lama semakin mendekat pada Tuhan dan penuh keberanian menghampiri tahta kerajaan Allah. Dan dia tidak menyembunyikan wajahnya. Perlihatkanlah wajahmu sebab elok wajahmu, kata firman Tuhan tadi. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah perdengarkanlah suaramu sebab suaramu merdu. Gitu. Dan yang keempat yang Allah mau dengar dari gereja Tuhan adalah perdengarkan suaramu. Gitu. Kalau kita bicara seperti ini, maka kalau kita perhatikan dalam 2 Tawarikh 5 ayat 13 dikatakan seperti ini. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada waktu itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Ini pada waktu rumah bait Allah yang Salomo ditahbiskan dan kemudian ada puji-pujian di sana. Dan itu mengundang hadirat Allah. Jadi perdengarkan suara kita kepada Tuhan, yang Tuhan harapkan adalah ada satu puji-pujian, ada doa, ada penyembahan kepada Tuhan. Itu menyukakan hati Tuhan, itu mengundang hadirat Tuhan. Dan itu yang diharapkan oleh mempelai pria kepada mempelai wanitanya. Perdengarkan suaramu, sebab suaramu merdu, katanya. Tuhan senang dengar puji-pujian, dengan penyembahan, dengan ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan yang kedua, kata firman Tuhan, biar orang mendengar apa yang dilakukan oleh Tuhan buat umatnya. Kalau kita lihat dalam Mazmur 19 ayat 4a dikatakan, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Allah mau gereja Tuhan, umat Tuhan memperdengarkan suaranya, menceritakan kepada dunia tentang pekerjaan yang Tuhan lakukan atas hidup mereka, menyampaikan firman Tuhan, memberitahukan kepada dunia siapakah Allah itu. Karena itu dalam firman Tuhan dikatakan, perdengarkan suaramu. Perdengarkan suara kita sebagai satu ucapan syukur kepada Allah, sebagai satu puji-pujian kepada Allah, tapi perdengarkan suara kita kepada dunia supaya mereka tahu siapa Allah itu. Dan dikatakan di sana, suara mereka terdengar sampai ke ujung bumi. Allah mau gereja Tuhan adalah gereja yang menceritakan perbuatan Allah. Gereja yang memperdengarkan suaranya sehingga orang tahu siapa Allah yang dimiliki oleh Israel. Gitu ya. Kita lihat satu ayat dalam Yeremia 33 ayat 11 dikatakan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab itu kau memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Jelas, saudaraku? Jadi itu adalah 4 hal yang disampaikan oleh mempelai pria, Allah sendiri kepada mempelai wanitanya. Di mata Allah, mempelai wanita itu seperti merpati. Dia mengharapkan mempelai wanita yang seperti merpati, yang tulus, tanpa ada sesuatu pun yang disembunyikan, tanpa ada kepalsuan di sana. Yang kedua, dia bersembunyi di celah-celah batu. Allah itulah tempat perlindungannya. Allah itulah tempat dia berteduh dan aman dari apapun juga. Dan yang kedua, dia memperlihatkan wajahnya dan semakin mendekati Tuhan. Dia datang dengan segala kerinduannya kepada Tuhan dan menjadi semakin intim dengan Tuhan. Dan yang ketiga, yang keempat, dia memperdengarkan suaranya. Dia memperdengarkan suaranya kepada Allah sebagai ucapan syukur, sebagai satu puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Dan dia memperdengarkan suaranya kepada dunia, supaya orang mendengar siapa Allah itu. Orang mendengar bagaimana pekerjaan yang Tuhan lakukan, bagaimana Allah berjanji akan kembali dan menjemput gerejanya. Jelas, saudaraku? Jadi dari satu ayat Kidung Agung ini kita bisa belajar 4 hal. Jadilah seperti merpati yang tulus. Jangan simpan kepalsuan, jangan ada motivasi yang lain yang kita harapkan dari pelayanan-kah, dari apapun juga. Jadilah seperti merpati yang tulus yang melakukan sesuatu semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang kedua, jangan menggantungkan harap kita dan berlindung pada sesuatu yang kita anggap aman. Tidak ada satu tempat pun yang aman selain di bawah kaki Tuhan. Itu seperti celah-celah gunung batu. Dan yang ketiga, mari. Dikatakan dalam firman Tuhan, perlihatkanlah wajahmu. Jangan cari apapun juga, yang terutama adalah carilah Tuhan. Perlihatkanlah wajah kita kepada Tuhan. Mari mendekat, semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan. Dan yang keempat, perdengarkan suara kita sebab suaramu merdu, kata Tuhan. Naikkan penyembahan syukur kepada Tuhan, naikkan doa kepada Tuhan. Dan jangan lupa sampaikan firman Tuhan kepada banyak orang. Dan suara mereka akan terdengar sampai ke ujung bumi dan orang akan tahu siapa itu Tuhan. Jelas, saudaraku? Itulah satu ayat dalam firman Tuhan dalam Kidung Agung yang diungkapkan dari seorang mempelai pria kepada mempelai wanita.
Allah mengharapkan 4 hal ini terjadi pada mempelai wanitanya. Dia seperti merpati yang bersembunyi di celah-celah gunung batu, dan dia memperlihatkan wajahnya dan memperdengarkan suaranya. Jelas saudaraku? Satu ayat yang terakhir dalam Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang 13 dikatakan seperti ini. Hai penghuni kebun, teman-teman perhatikanlah suaramu, perdengarkanlah itu kepadaku. Sekali lagi Allah menegaskan supaya memperdengarkan suaramu dan memperdengarkan suaramu dan memperhatikan suaramu, dikatakan perdengarkanlah itu kepadaku. Jadi jelas saudaraku, ini 4 hal yang perlu kita perhatikan. Ini 4 hal yang dipuji-puji oleh mempelai wanita, pria kepada mempelai wanitanya. Mempelai pria mengagumi mempelai wanitanya sebagai merpati, dan dia bersembunyi di celah-celah batu, dan dia memperlihatkan wajahnya, dan dia memperdengarkan suaranya. Jelas saudaraku? Mudah-mudahan ini semua membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Saya berdoa supaya ini semua memotivasi kita. Mari, jangan sampai ada satu kepalsuan di dalam diri kita. Lakukan semuanya dengan sepenuh hati kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai pegangan hidup kita, bersembunyi dalam gunung batu Tuhan. Dan mari mendekat pada Tuhan, angkat wajahmu, hampiri Tuhan. Dan perdengarkan suara kita kepada banyak orang, biar orang tahu siapa Allah itu. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Semoga tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati.